yang tadi dan lebih bulat dari yang tadi. Walaupun sebenarnya isinya isinya metabolisme aja, yaitu anabolisme, katabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat serta bagaimana kadar glukosa dalam darah itu diregulasi. Jadi kalau kadar glukosa tadi ya, jadi ada glukosa masuk dirubah menjadi glukosa fosfat akan dirubah jadi glikogen, atau dari glukosa fosfat masuk ke pentosa fosfat untuk dirubah menjadi ribosa fosfat yang kemudian menjadi RNA. Atau dari glukosa fosfat dipecah menjadi dua molekul triosa, jadi tiga molekul apa 3C, dua molekul 3C dari glukosa yang kemudian nanti akan dirubah menjadi pirufat. Jadi dari satu glukosa akan menghasilkan dua pirufat. Nah, dari pirufat ini kalau dia anaerob akan dirubah jadi laktat. Kalau dia aerob, maka dia akan masuk ke situs asam sitrat dan menghasilkan H2O plus CO2 plus dimasukkan ke oksidasi fosforilasi. Selain itu juga asetil-CoA bisa dirubah menjadi asil-CoA untuk masuk ke fatty acid, menjadi triasil gliserol bersama gliserol yang dihasilkan dari triosa fosfat. Terus juga dari pirufat bisa dirubah menjadi asam amino bisa dirubah menjadi protein, begitu juga dari siklus asam sitrat juga ada yang bisa keluar dan masuk untuk disintesa ulang menjadi protein, menjadi asam amino dan dirubah menjadi protein. Jadi glukosa kalau dalam bentuk pati akan didigesti, jadi didigesti terus diabsorpsi. Ini karbohidrat satu. Kalau sumbernya dari laktat, asam amino, gliserol, kemudian dari asetil-CoA, maka dia akan dirubah menjadi glukosa melalui proses yang namanya gluconeogenesis. Kalau dari glukosa dirubah menjadi glukosa 6-fosfat membentuk glikogen, berarti namanya glikogenesis. Kalau dari glikogen dipecah menjadi glukosa, namanya glikogenolisis. Genesis itu membentuk ya, lisis itu memecah. Terus kemudian dari glukosa bisa juga dirubah bentuknya menjadi ribosa atau yang juga menghasilkan NADP melalui mekanisme yang kita sebut sebagai pentosa fosfat pathway. Kalau glukosa dirubah menjadi pirufat berarti glikolisis. Kalau glikolisis menghasilkan laktat kita sebut glikolisis anaerob. Kalau dari pirufat menghasilkan H2O plus CO2 maka glikolisis aerob. Nah, dari terjadi aerobic oxidation itu nanti akan dibentuk H2O plus CO2. Ini majornya, ini basicnya. Ibaratnya itu pintu masuknya. Nah, setelah masuk pintu masuknya, baru kita gambar yang lebih eh, yang lebih spesifik untuk masing-masing sel. Jadi kalau di glukosa itu, kalau di eritrosit itu hanya glukosa sampai jadi laktat tok. Jadi hanya glikolisis anaerob aja, tidak ada yang lain. Dan dia cuma punya 3 metabolisme glukosa di eritrosit. Yang pertama adalah metabolisme glukosa membentuk pentosa fosfat karena dia membutuhkan NADPH untuk oksigenasi, untuk menjaga agar dia tidak mengalami oksidasi akibat adanya radikal bebas. Seleng nomor 2 itu ada yang namanya Lubering-Rapaport pathway. Nah, Lubering-Rapaport pathway itu dia menghasilkan bifosfogliserat yang digunakan untuk kerja dari eritrosit. Jadi eritrosit itu bisa mengikat HB atau akan bisa melepaskan ikatan HB dengan oksigen atau HB dengan CO2 itu tergantung kepada jumlah dari 2,3 bifosfogliserat atau 2,3 BPG. Jadi eritrosit itu yang paling sederhana, dia cuma 3. Sedangkan di otak itu hanya menggunakan glukosa saja melalui proses glikolisis. Dalam kondisi starvasi yang berat, baru dia bisa pakai keton. Tapi selain itu, dia nggak bisa. Sehingga dari glukosa jadi pirufat, pirufat jadi asetil-CoA, dan membutuhkan oksigen. Jadi dia bisa jadi glikolisis aerob,
juga bisa jadi glikolisis anaerob. Cuman yang anaerob laktat itu nggak bisa keluar karena dia ada blood-brain barrier-nya. Nah, sedangkan laktatnya sendiri dia itu nggak bisa mecah. Jadi kalau kemudian terjadi hipoksia, maka di otak itu bisa terjadi penurunan kesadaran dan pasiennya bisa mati. Jadi otak itu sangat membutuhkan oksigen dan membutuhkan glukosa. Jadi tanpa dua hal ini, otak itu pasti akan mengalami penurunan fungsi. Terus yang paling banyak mekanisme metabolisme ya pastinya di hepar. Jadi hepar ini yang paling sibuk. Mulai dari glukosa jadi glikogen, glukosa jadi apa namanya secara anaerob. Terus dia juga mengambil laktat dari luar untuk dirubah jadi pirufat. Ini namanya siklus Cori. Jadi siklus Cori itu adalah pengambilan laktat dari luar masuk ke dalam hepar untuk dirubah jadi pirufat. Ini kita sebut sebagai siklus Cori. Terus kemudian juga bisa terjadi perubahan-perubahan yang lain. Jadi hepar itu yang paling sibuk. Termasuk dia juga ngambil kilomikron dan juga melepaskan VLDL. Terus kemudian glukosa juga kalau dibawa ke otot, maka glukosa bisa dirubah menjadi glikogen. Kalau ada asam amino juga akan dibentuk menjadi protein. Kalau dalam kondisi starvasi, protein di dalam muscle akan dipecah sehingga kemudian protein dalam muscle berkurang sehingga kemudian pasiennya jadi kecil gitu badannya. Terus ototnya juga kecil, massa ototnya kecil, massa lemaknya juga sedikit. Kita sebut sebagai marasmus kwashiorkor. Terus kemudian dia juga merubah glu glukosa menjadi glikogen. Tapi dia tidak bisa merubah glukosa 6-fosfat jadi glukosa. Jadi tidak bisa menambah kadar glukosa dalam darah. Yang bisa nambah kadar glukosa dalam darah hanya hepar. Terus kemudian kalau di jaringan adiposa, ya pastinya dia ngambil glukosa untuk glikolisis dia sendiri atau untuk menghasilkan gliserol fosfat dan juga pembentukan asam lemak. Begitu. Jadi prinsipnya yang harus kalian ketahui, glukosa masuk dulu melalui glut transporter, ada yang kemudian melalui aktivitas aldose reduktase masuk ke jalur poliol, nanti ada sendiri, atau juga bisa dari glukosa terus kemudian dirubah menjadi glukosa 6-fosfatase oleh heksokinase. Terus kemudian dari heksokinase turun jadi glikolisis dan ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, fruktosa 6-fosfat itu bisa dirubah menjadi apa golongan UDP tadi ya. Jadi UDP glukuronid. Nah, itu dilakukan oleh glutamin fruktosa 6 fosfat amidotransferase atau GFAT. Ini yang kita sebut sebagai hexosamin pathway. Jadi nanti saya akan menjelaskan per pathway satu-satu, gitu ya. Jadi, kalau metabolisme karbohidrat atau glukosa, metabolisme yang sifatnya anabolik itu adalah gluconeogenesis, glikogenesis, sorbitol atau alkohol sintesis karena dia membentuk senyawa baru yang kemudian bisa menghasilkan energi. Kalau katabolisme berarti dipecah, berarti ada glikolisis dan glikogenolisis. Sedangkan perubahan jadi digeser dari glukosa yang 6 menjadi 5 atau 6 jadi 2 atau 6 yang kemudian bergerak ke tempat lain baru masuk ke tempat lain lagi itu kita sebut dengan HMP shunt atau hexomonofosfat shunt, hexosamin pathway, Cori cycle. Cori itu tadi yang merubah laktat menjadi pirufat dan hanya di hepar ya, nggak bisa di tempat lain. Kayaknya muscle juga bisa deh. Cuman setahu saya yang paling dominan itu di hepar. Ya, jadi hepar yang paling dominan. Terus kemudian lumbering rapoport ini atau yang kita sebut sebagai um, LR-SAN ya. Jadi LR itu yang nanti akan membentuk 2,3 bifosfoglycerat. Ini yang digunakan untuk itu tadi hemoglobin mau mengikat HB atau hemoglobin mau mengikat CO2 itu tergantung kepada kadar dari bifosfoglycerat. Ya, karena dia merubah afinitas HB terhadap CO2 maupun O2. Nah, glikolisis itu mekanismenya itu yang pertama ada yang namanya fase energy consuming phase. Jadi dari glukosa masuk dibutuhkan 2 ATP. Yang pertama adalah mengubah glukosa
menjadi glukosa 6 fosfat, itu butuh 1 ATP, terus ditambah glukosa 6 fosfat dirubah modulnya, nanti ada berubah menjadi dirubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini juga butuh ATP yang kemudian akan menghasilkan fruktosa 16 bifosfat. Nah, fruktosa 16 bifosfat ini masih 6. Nanti akan terjadi pemecahan yang dilakukan oleh aldose B. Ya, aldose B ini akan memisah atau memecah satu atom glukosa menjadi 3C1 sama 3C2. Jadi nanti akan menghasilkan 2 atom C. Dua senyawa dengan 3 atom C. Yang kemudian akan menghasilkan energi. Sehingga eksergoniknya di sini ya. Jadi energinya dihasilkan di sini. Setelah itu akan dihasilkan pirufat sejumlah 2 ya. Jadi nanti akan menghasilkan 2 NAD ditambah 4 ATP. Kalau NAD ini tidak masuk couple pada reaksi anaerob, maka nggak akan menghasilkan ATP. Jadi ATP-nya cuma dihasilkan 4 dikurangi 2. Jadi cuma 2 ATP. Kalau kemudian dia glikolisis masuk ke pirufat, pirufat ketemu trikarboksilik acid cycle atau siklus asam sitrat, maka dari siklus asam sitrat ini akan dihasilkan beberapa molekul NADH sama NFADH. Nah, ketika terjadi perubahan NADH sama FADH, ketika kita masukkan dalam redoks, maka akan dihasilkan energi yang kita sebut sebagai oksidatif fosforilasi. Jadi oksidatif fosforilasi sudah harusnya diajarin sama Bu Yoni ya. Jadi dari quinon pergi kemana, sitokrom B, terus kemudian sitokrom C, sampai terakhir dia diterima oleh oksigen dalam bentuk O negatif. Nanti hasilnya akan dilepaskan FAD sama NAD-nya itu akan dihasilkan energi bebas yang dikopel dengan ADP. Jadi ketika ada energi bebas maka proton pumpnya akan aktif sehingga ada sisa energi, energinya ditempelkan sama ATP sehingga ditempelkan sama ADP sehingga terbentuk ATP gitu ya. Jadi kita sebut sebagai aerobik glikolisis. Kalau dihasilkan jadi dari pirufat langsung jadi laktat, maka kita sebut sebagai glikolisis anaerob. Jadi kalau jalan berarti dari glukosa melalui proses glikolisis ya, ini glikolisis akan dihasilkan pirufat. Dari pirufat kalau tidak ada oksigen, maka kemudian dia akan masuk perubahan yang sifatnya anaerob sehingga menghasilkan 2 laktat. Jadi dari pirufat ke laktat. Tapi kalau kemudian dia aerob, maka di samping dia dihasilkan 2 NAD, dia juga akan menghasilkan FAD, ini harusnya ada FAD-nya, terus kemudian akan masuk dalam siklus trikarboksilik ini untuk kemudian dikopel dengan ini. Berapa jumlah ATP-nya? Jadi dari ATP glikolisis dari 4 dikurangi 2 karena yang dibutuhkan 2 sehingga totalnya 2. Terus kemudian dirubah jadi pirufat sehingga cuma susuk 2. Jadi dari glikolisis cuma punya 2 ATP. Terus kemudian kalau dia masuk ke dalam siklus Krebs ya hasilnya cuma 2 pirufat sama dengan 2 ATP. Tapi karena ini nanti masuk siklus Krebs dimuter, maka akan dihasilkan 3 FAD dan 1 FAD. NAD dan 1 FADH dari 2 pirufat. Sehingga akan dapat hasilnya seperti ini. 3 ATP karena FAD itu dia melewati oksidasi fosforilasi yang pojok sehingga dia punya 3 tempat untuk menghasilkan energi bebas sehingga kemudian dia akan menghasilkan 30 ATP sedangkan FAD-nya itu karena dia cuma 1 maka ditambah 2 ATP sehingga kemudian akan dihasilkan 34. Nah, karena glikolisis menghasilkan 2, kemudian Krebs cycle menghasilkan 2, ditambah ini 34, maka total energi yang dihasilkan pada
glikolisis aerob adalah 36 ATP. Gitu. Terus kemudian ini kalau glikolisis aerob. Kalau anaerob ya berarti cuma 2. Nah, kalau glikolisis itu pecah dari glukosa jadi pirufat, kalau gluconeogenesisku dibalik. Jadi dari pirufat dirubah menjadi glukosa. Mekanismenya itu hampir sama, cuman beda enzimnya. Jadi nanti saya tunjukkan beda antara glikolisis sama gluconeogenesis. Jadi dimulai dulu dari laktik asid. Kalau dari laktik asid itu berarti dari asam laktat yang dirubah jadi pirufat melalui siklus Cori. Nanti setelah dirubah jadi siklus Cori akan menghasilkan pirufat. Pirufat melok gluconeogenesis initiation. Jadi mulai terbentuknya awal gluconeogenesis itu yaitu perubahan pirufat menjadi oksaloasetat terus menjadi fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufatnya akan menyebabkan perubahan ya, jadi dikalikan 2 karena kan ada 2 pirufat terus marono digabung ya. Setelah digabung kemudian akan membentuk 1,3-bifosfogliserat dan di terakhirnya akan menghasilkan fruktosa 6 fosfat dan glukosa 6 fosfat yang nanti akan dirubah menjadi glukosa. Ketika dirubah jadi glukosa, kalau dihepar maka dia akan dikeluarkan ke dalam darah. Kalau di dalam muscle dia hanya berhenti di glukosa 6 fosfat untuk energi. Jadinya, kenapa sih? Kan glukosa itu sudah dipecahin ya. Kenapa sih kok harus dihasilkan lagi, harus dihasilkan dibentuk glukosa baru dari bahan-bahan yang lain? Karena ternyata glukosa itu merupakan bahan yang sangat penting untuk organ otak terutama ya. Jadi dia tidak bisa menggunakan bahan yang lain karena dia nggak bisa pakai bahan yang lain dan kita itu manusia itu didasari dari otaknya, jadi karena kita punya akalnya maka tubuh kita berusaha terus mempertahankan kadar gula darah dalam kondisi normal. Berapa normalnya? 60 sampai 110. Terus kalau di atas itu gimana? Ya ada 2. Akan ada mekanisme untuk menurunkan kadar glukosa darah pada level yang tetap atau kemungkinan misalnya kalau terjadi masalah ya bisa tetap hiperglikemi. Nah itu nanti masuk dalam kategori dari diabetes. Jadi gluconeogenesis itu tidak hanya membalik glikolisis karena bisa saja diambil dari lemak, dari protein atau dari treosa yang lain. Nah, enzim kuncinya nanti saya tunjukkan di sini. Nah, ini enzim kuncinya yang mana? Yang ini. Jadi kalau enzim kunci gluconeogenesis adalah enzim glukosa 6 fosfatase karena dia mengubah glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Dan yang punya hanya hepar, selain hepar gak duwe. Kalau glukosa berubah menjadi glukosa 6 fosfat, enzim kuncinya adalah heksokinase. Jadi 2 enzimnya beda. Karena 2 enzimnya beda, akhirnya bisa dikendalikan gluconeogenesis sendiri, glikolisis sendiri. Walaupun ada beberapa enzim yang bisa dipakai secara bersama-sama. Misalnya enolase, ini bisa dipakai untuk glukosa 6 fosfat menjadi fosfoenol pirufat. Ini juga bisa. Tapi enzim kuncinya ada di yang di bintang-bintang. Itu adalah enzim yang berbeda atau mekanisme reaksinya hanya satu arah. Terus kemudian fosfofruktokinase. Jadi fosfofruktokinase itu menjadi inisiasi glikolisis sebelum aktivasi dari aldolase yang akan memecah menjadi dehidroksiaseton fosfat dan glyceraldehyde 3 fosfat. Itu nanti turun ke bawah gitu. Nah, bedanya di sini. Kalau di gluconeogenesis dia pakai fruktosa 1,6-bifosfatase, kalau di glikolisis dia pakai fosfofruktokinase 1. Terus selain itu juga pada gluconeogenesis perubahan pirufat menjadi fosfoenol pirufat dirubah melalui 2 mekanisme yaitu pirufat karboksilase dulu, jadi pirufat dirubah menjadi oksaloasetat. Terus oksaloasetat dirubah menjadi fosfoenol pirufat. Ya, ini yang kita kenal dengan istilah PEP karboksilase atau fosfoenol pirufat karboksilase. Ini dikendalikan oleh glukagon. Jadi ini dikendalikan glukagon.
Terus ini juga dikendalikan oleh glukagon, ini juga dikendalikan oleh glukagon. Sedangkan ini dikendalikan oleh insulin, ini dikendalikan oleh insulin, dan ini dikendalikan oleh insulin. Oleh sebab itu, insulin akan memacu glikolisis, sedangkan glukagon akan memacu gluconeogenesis. Terus kemudian gluconeogenesis juga bisa dari asam lemak. Jadi dari mana? Asam lemak dipecah dulu sampai jadi asil CoA jadi asetil CoA akan masuk ke dalam mitokondria, dirubah menjadi asetil CoA. Ini adalah bagian dari beta oksidasi ya. Terus kemudian setelah terbentuk asetoasetat akan dilepaskan aseton keluar dari mitokondria. Kalau dilepaskan keluar dari mitokondria, maka asetonnya akan dirubah menjadi asetol yang kemudian dirubah menjadi laktat. Eh, laktadehid ini kemudian dirubah menjadi pirufat. Pirufat masuk lagi jadi oksaloasetat ditokno maneh ke fosfoenol pirufat naik jadi terus bifosfoglycerat dan seterusnya sampai akhirnya jadi glukosa. Jadi nek asam lemak rada mubeng karena dia memang jalurnya begitu. Kalau dari glukosa cepat. Jadi kalau dari glukosa cepat karena dari pirufat ke oksaloasetat itu dia masih di dalam mitokondria. Nanti baru keluar sebagai fosfoenol pirufat. Jadi asetoasetatnya baru keluar dari mitokondria, baru kemudian berubah menjadi fosfoenol pirufat. Gitu. Jadi yang harus kamu ingat ini tuh dua hal ya. Jadi sitosol sama mitokondria walaupun ini berada di dalam satu sel yang sama, itu tidak dengan mudah dia keluar masuk sakarope dhewe gitu. Dia ada gardanya masing-masing. Kalau gluconeogenesis dari asam amino bagaimana, Dok? Jadi dimulai dari mana? Asam amino kita bagi menjadi tiga, yaitu ketogenik, kemudian ketogenik dan gluconeogenik, dan gluconeogenik saja. Apa maksudnya? Kalau ketogenik dia tidak bisa dirubah jadi glukosa. Tapi kalau glukogenik dan ketogenik dia bisa dirubah jadi glukosa. Kalau glukogenik only berarti dia tidak bisa jadi keton tapi bisa jadi glukosa. Jadinya contohnya yang bisa berubah langsung jadi glukosa adalah alanin, sistein, glisin, serin, treonin, dan triptofan. Jadi dari metabolisme ini akan dibentuk pirufat. Kalau dibentuk pirufat, ya wes, berarti dari pirufat jadi oksaloasetat keluar jadi fosfoenol pirufat, naik lagi gluconeogenesis. Kalau enggak, ya dari alanin ini masuk ke asetoasetat, muter sampai terjadi siklus Krebs, terus kemudian dihasilkan CO2 plus H2O. Kalau arginin, aspartat, kemudian tirosin, isoleusin, ini masuknya lewat sini. Jadi nanti kalau lewat sini ya tinggal muter, tinggal putarannya aja. Jadi selalu asetat jadi sitrat, alfa ketobutarat, fumarat, dan seterusnya. Jadi kalau aspartat sama fenilalanin akan jadi fumarat dulu, fumarat dirubah jadi oksaloasetat, jadi oksaloasetat dia berubah jadi fosfoenol pirufat, enggak ke sini ya. Jadi oksaloasetat akan dirubah menjadi fosfoenol pirufat naik. Sama kayak jalur glikolisis yang tadi. Kalau isoleusin juga sama. Jadi dari suksinil berubah jadi fumarat oksaloasetat naik. Begitu juga dengan arginin. Sedangkan yang ini tidak bisa. Kenapa? Karena dia langsung bergeser ke ketogenik. Jadi dia berubah menjadi benda keton. Siapa yang paling dominan? Jadi yang benar-benar tidak bisa dirubah jadi glukosa, yaitu leusin dan lisin. Kalau lain-lainnya masih bisa. Kok todo. Oke. Terus kemudian untuk regulasi glikolisis dan gluconeogenesis di hepar itu ini adalah enzim-enzimnya. Jadi ada glycolytic activity sama gluconeogenic activity. Tadi sudah tak tulis ya. Jadi kamu sudah bisa lihat perbedaan enzimnya. Karena enzimnya beda, maka kecepatannya pengendaliannya juga beda sehingga kemudian bisa dikendalikan oleh sel secara sendiri-sendiri. Jadi nanti dia bisa meningkatkan glikolisis sambil meningkatkan gluconeogenesis pun bisa. Jadi tidak harus jalan sendiri-sendiri. Kalau memang dia butuh, tidak masalah. Contohnya kalau selnya butuh energi banyak dan dia butuh glukosa banyak, ya pasti akan terjadi glikolisis yang meningkat dan gluconeogenesis yang meningkat. Begitu. Kendali utamanya ada di hepat. Kalau di jaringan lain dia tidak bisa menghasilkan
glukosa ya. Jadi tidak ada glukosa 6 fosfatase. Jadi kalau misalnya glukosa 6 fosfatasenya ada, maka bisa berubah menjadi glukosa. Tapi karena nggak ada, maka dia berhenti sebagai glukosa 6 fosfat. Jadi terus dari glukosa bisa jadi apa saja? Satu, dari glikolisis tadi ya, pirufat, asam, asetil CoA masuk trikarboksilik asid. Atau dari asetil CoA jadi asetat, asetat nanti jadi asetil fosfat yang nanti bisa masuk ke metabolisme alkohol. Kalau kemudian dari glukosa 6 fosfat turun jadi fruktosa 6 fosfat, maka dia bisa dirubah menjadi jalur pentosa fosfat. Ini yang kita sebut sebagai changing form atau konversi glukosa. Selain itu, kalau misalnya disimpan, dia bisa disimpan dalam bentuk glukagon. Ya, jadi tadi glukosa 1 fosfat, jadi dari glukosa 6 fosfat dirubah menjadi glukosa 1 fosfat, kalau naik turun atau glukosa 1 fosfat jadi glukosa 6 fosfat. Kemudian dia akan bergerak untuk menghasilkan branching. Jadi di apa itu di dicabang-cabangin glukosanya. Biar nggak apa, biar bentuknya nggak panjang. Gitu. Jadi kalau bentuknya panjang malah nggak bisa nyimpen. Tapi kalau dia bentuknya padat ya, jadi ada ikatan 1 alfa, ada ikatan 1,6, ada ikatan yang beda, maka akan terbentuk branching yang menyebabkan glikogennya bisa padat dan bisa disimpan dalam space yang kecil. Nah, selain itu juga glukosa bisa dirubah menjadi jalur poliol dengan aldose reduktase, terus kemudian bisa juga dirubah menjadi heksosamin pathway melalui perubahan dari fruktosa 6 fosfat menjadi glukosamin 6 fosfat. Ini nanti akan dirubah menjadi glukuronid, yang ini nanti beloknya ke glikolipid, glikoprotein, sama proteoglikan. Bisa juga dari gliseraldehyde 3 fosfat dirubah masuk ke dalam diasil gliserol pathway atau DAGPKC. Dalam kondisi yang tinggi, kadar glukosa yang terus-menerus tinggi, dapat terjadi proses glikosilasi non-enzimatik. Jadi gugus aldehid yang ada nempel ke berbagai protein. Ini kita sebut sebagai AGE atau Advanced Glycation End Product Pathway. Nah, ini yang akan menyebabkan timbulnya komplikasi atau permasalahan pada metabolisme dari individu dengan hiperglikemi. Terus jalur pentosa fosfat kayak apa? Jadi ya, jalur pentosa fosfat itu kita bagi menjadi 2. Jalur oksidatif, jadi jalur oksidatif itu menghasilkan atau membuahkan NADPH, sama jalur non-oksidatif. Kalau jalur non-oksidatif itu tidak menghasilkan atau tidak melibatkan NADPH. Jadi dari glukosa 6 fosfat, dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat oleh heksokinase, akan kemudian dirubah menjadi 6 fosfogluconolakton. Nah, ini menggunakan enzim yang namanya glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Beda ya. Kalau ini glukosa 6 fosfatase, nanti kalau dari sini ke sana, kalau ini glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Terus kemudian akan dirubah menjadi 6 fosfogluconat oleh 6 fosfogluconolaktonase. Ya, enzimnya begitu. Habis itu akan dihasilkan NADP. Ya, NADP-nya ada 2 ini ya. Jadi ini yang kita sebut sebagai NADP generating pathway. Jadi dia disebut sebagai tempat menghasilkan NADP. Untuk apa? Karena NADP ini digunakan untuk balancing metabolisme. Jadi kalau ininya sedikit sedangkan ininya banyak, maka ROS-nya akan naik. Jadi radikal bebasnya akan naik. Kalau ininya banyak, ininya juga banyak, maka radikal bebasnya kalaupun ada, mampu diredam. Soalnya apa? NADP plus menjadi NADPH itu dibutuhkan oleh enzim glutathione peroksidase yang merupakan enzim untuk antioksidan. Gitu. Nah, setelah terbentuk ini, maka akan masuk yang kita sebut sebagai non-oksidatif pentosa fosfat pathway. Kenapa? Karena sudah nggak ada NADP plusnya. Jadi tidak ada perubahan NADP menjadi NADPH.
sehingga kemudian akan dihasilkan ribosa 5 fosfat yang kita sebut sebagai untuk sintesa nukleotida, atau bisa juga dirubah menjadi silulosa 5 fosfat yang kemudian bisa masuk ke gliseraldehid 3 fosfat. Jadi ini yang kemudian masuk ke gluconeogenesis atau glikolisis, tergantung nanti arahnya naik atau arahnya turun gitu. Terus dari sini juga bisa dirubah menjadi, jadi silulosa 5 fosfat bisa dirubah menjadi fruktosa 6 fosfat, atau bisa juga dirubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Atau dari eh, ini sebentar, eritrosa 4 fosfat ini bisa juga dirubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Ini adalah enzim-enzimnya. Sehingga hasil ini akan menyebabkan terjadinya perubahan dari glukosa yang 6C menjadi glukosa yang 6C tapi basisnya fruktosa. Sehingga kita sebut sebagai pentosa fosfat pathway dan akan menghasilkan 5C. Jadi ini 6 nanti jadi 5 ya. Terus kemudian akhirnya bisa jadi septulosa atau bisa juga jadi eritrosa. Eritrosa ini yang 4 rantai karbon. Kalau silulosa ini yang 5 rantai karbon. Sehingga ini kemudian kita sebut sebagai pentosa fosfat pathway. Untuk apa? Ternyata digunakan untuk pembentukan DNA ya, untuk membuat backbone-nya ya. Jadi membuat eh, sugar backbone dari nukleotida atau nukleosida. Terus juga bisa digunakan untuk sintesa asam amino atau yang kita sebut sebagai shikimate pathway dan menghasilkan NADPH. Nah, NADPH tadi digunakan untuk reaksi melawan radikal bebas atau yang kita gunakan untuk enzim glutathione peroksidase. Itu pentosa fosfat. Kalau heksosamin sintetik pathway, heksosamin itu adalah berasal dari glukosa, glutamin atau glukosamin yang kemudian akan dirubah menjadi glukosamin 6 fosfat. Glukosamin 6 fosfat ini akan menghasilkan glu, gli, gugus belakangnya glisil NAC nih N samin ya sebentar glikos apa sih senengnya rek lupa aku ini nih N asetoglukosamin atau bisa juga glukosamin yang lain ya. Jadi akan menghasilkan glukosamin yang kemudian akan dirubah menjadi UDP glukosamin yang bisa digunakan untuk menghasilkan berbagai produk kompleks dari glukosa karena dia akan merubah gugus glukosanya menjadi gugus yang OH kalau apa namanya dia bisa ditempelin gitu loh sama bahan-bahan lain ya. Jadi nanti nempelkannya bisa berupa gugus N-link, jadi glikosilase yang berbasis N sama yang berbasis O gitu. Terus gunanya apa? Karena melalui proses pembentukan UDP glukosamin, maka dari UDP glukosamin ini dapat dirubah menjadi UTP, bisa juga masuk ke metabolisme karbohidrat, bisa juga masuk ke metabolisme asam amino dengan membentukkan glutamin, atau juga bisa masuk ke metabolisme asam lemak dengan membentuk asetil-CoA. Terus apa manfaatnya UDP glukosamin ini? Nah, ini nanti bisa digunakan untuk signaling karena dia merupakan dasar dari glikoprotein atau glikolipid, bahkan dasar dari proteoglikan yang kadang-kadang menjadi semacam anchor ya, anchor apa patokannya ya. Jadi karena dia itu memiliki gugus glukoronat ya, glukoronat itu asil glukoronat itu dia iso nempel gitu ya. Jadi di permukaan membran itu dia seperti bisa paten gitu karena bisa paten sehingga kemudian dia terlibat dalam berbagai mekanisme sel termasuk signaling itu untuk tumbuh, untuk mati, untuk keseimbangan homeostasis ER itu endoplasmic reticulum. Terus dia juga terlibat
metabolisme glukosa, asam lemak, dan asetat. Terus juga ternyata terlibat pada proses transkripsi dan translasi karena dia merupakan sumber dari eh, proses transkripsi dari RNA. Ya, terus kemudian bisa juga ternyata terlibat pada proses kanker ya. Jadi UDP ini punya dua apa ya, semacam dua pedang gitu ya. Dia bisa membantu atau dia dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dari cancer cells. Sehingga kemudian UDP ini akhirnya harus dikendalikan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ada beberapa obat itu yang digunakan menghambat hexosamin pathway. Biar nanti sel kankernya enggak tumbuh. Bukan enggak tumbuh, enggak nyebar gitu ya. Nah, perubahan dari glukosa menjadi UDP glukuronat ini penting untuk berbagai hal ya. Jadi dia bisa untuk pembentukan glikolipid, glikoprotein, proteoglikan, atau bisa juga untuk pembentukan dari bilirubin. Terus kemudian pembentukan dari steroid, beberapa steroid, serta golongan glukuronid. Apa itu karbohidrat yang kompleks tadi ya? Jadi ini tadi glikoprotein, glikolipid, proteoglikan. Ini kita sebut sebagai karbohidrat kompleks. Jadi harus melewati UDP glukuronat sistem dulu, baru dia bisa jadi kompleks karbohidrat. Nah, kompleks karbohidrat itu ada proteoglikan, ada proteoglikan sama glikoaminoglikan itu hampir sama ya. Cuman bedanya kalau proteoglikan itu bentuknya adalah hmm, satu satu karakter yang sama, sedangkan glukosaminoglikan itu masih ada tambahan dari bahan yang lain. Terus kemudian bisa juga proteoglikan yang ukuran besar sama ukuran kecil. Jadi karena ada UDP-nya tadi, maka dia akan terbentuk backbone ya, backbone-nya ini. Karena dia punya backbone, nah ini bisa ditempelkan pada protein. Jadilah protein, glikan, glukosa. Jadi protein yang mengalami eh, protein yang ditempelin dengan bagian dari glukosa. Dan ini biasanya merupakan protein struktur ya, seperti sendi, terus apa itu jenenge pembatas serosa, jadi yang di bawahnya jaringan-jaringan itu kan ada sel, terus kemudian di bawahnya ada itu juga melibatkan jaringan. Jadi akan menghasilkan keratan sulfat, gondotin sulfat, proteoglikan, hyaluronik acid. Ini ada di sendi. Kalau glikolipid sama glikoprotein sama ya sebenarnya, cuman bedanya kalau glikoprotein itu dia cenderung lebih lebih hidrofilik ya, jadi lebih senang sama air. Karena lebih senang sama air, karena apa? Karena dia berikatan sama protein, sehingga dia agak muncul ke permukaan dan dia merupakan protein transmembran. Sedangkan glikolipid itu adalah protein karbohidrat yang ditempeli oleh lemak dan biasanya dia sukanya ke dalam. Jadi dia itu melbu gitu ya, nggak seperti glikoprotein yang cenderung menjadi protein permukaan. Kalau glikolipid itu cenderung menjadi protein bawah atau protein tengah dari membran sel. Nah, apa bedanya? Jadi hampir semua itu mengandung glikolipid pada permukaan selnya. Cuman kalau glikoprotein itu bisa berbeda-beda sehingga kadang-kadang glikoprotein ini diinisiasi sebagai antigen. Jadi ada orang-orang tertentu itu yang akhirnya alergi pada glikoproteinnya atau pada proteoglikannya. Ada beberapa orang, tapi orang itu jarang alergi terhadap glikolipid. Terus kemudian glukosa juga bisa dirubah menjadi asam lemak. Kemarin sudah ya. Jadi dari asetil-CoA, kemudian dirubah masuk siklus asam sitrat keluar sebagai sitrat, sitrat energi tinggi, kemudian ditempelkan menjadi asil CoA ya, jadi nanti di sini jadi asil CoA akan jadi malonyl CoA, malonyl CoA akan terus di apa itu dipanjangin sampai akhirnya jadi palmitat. Palmitat dimodifikasi. Ini sudah kemarin saya jelaskan di metabolisme lipid. Terus kalau ini namanya Cori cycle. Jadi Cori cycle itu adalah dari piruvat atau dari metabolisme anaerob dimanapun, termasuk dari eritrosit, dari
jadi sel-sel ini ya, jadi dari otot. Kalau misalnya terjadi kondisi anaerob, itu akan dilepaskan laktat. Laktatnya akan masuk ke dalam darah, terus dibawa ke hepar. Hepar akan merubah laktat menjadi pirufat, pirufat kemudian dirubah lagi menjadi glukosa, glukosanya masuk ke dalam tubuh. Ini kita sebut sebagai Cori cycle. Kenapa kok kita membutuhkan Cori cycle? Karena Cori cycle itu merupakan penghubung antara glikolisis anaerob dengan glikolisis aerob. Jadi anaerob banyak laktatnya, kalau laktat itu sifatnya asam, kalau terlalu banyak tubuh manusia akan rusak karena pH-nya terlalu asam. Jadi laktatnya harus dikonversi lagi menjadi pirufat, pirufat masuk ke glikolisis atau masuk ke gluconeogenesis gitu. Terus akhirnya buat apa? Ya untuk gantiin. Jadi laktatnya balik lagi jadi glukosa, glukosanya dibuat lagi misalnya, terus dihasilkan laktat ya muter maneh begitu. Contohnya pada eritrosit. Eritrosit itu enggak bisa pakai selain glukosa dan hanya bisa menghasilkan laktat, enggak bisa yang lain. Padahal eritrosit dalam tubuh kita itu jumlahnya sampai 5 juta lebih. Ya, pada orang-orang tertentu misalnya, bahkan kalau misalnya orangnya polisitemia, itu jumlah eritrositnya bisa banyak. Oleh sebab itu, dari laktat yang dihasilkan oleh eritrosit dan juga dari jaringan-jaringan lain yang melakukan metabolisme anaerob harus dirubah oleh hepar menjadi pirufat kembali untuk naik ke gluconeogenesis. Terus regulasinya dari apa? Ya dari aktivitas dari glikolisis dan pembentukan laktat yang tergantung kepada kondisi tubuh. Jadi kalau tubuh kita lagi kondisi hipoksia, jadi misalnya kita berada di tempat yang tinggi, terus kemudian oksigen yang ada di ruangan itu rendah, maka kita akan cenderung melakukan oksidasi, kita akan cenderung melakukan glikolisis anaerob. Nah, ini yang kemudian menyebabkan terjadinya perubahan pada siklus Cori. Selain itu juga dipengaruhi oleh insulin dan glukagon. Nah, olahraga, keberadaan glukosa, kebutuhan energi, keberadaan substrat, jadi banyak tidaknya laktat, serta kondisi-kondisi metabolisme itu dapat mempengaruhi siklus Cori. Nah, siklus Cori itu paling penting membutuhkan kesehatan hepar. Nah, hepar yang nggak sehat, ya siklus Corinya nggak bisa jalan dengan baik, sehingga kemudian wah nusuk haji ya. Iya. Oh, ya juga ke depannya. Ya, terus kemudian akan menyebabkan perubahan dari kecepatan siklus Cori. Kalau heparnya jelek, misalnya pada orang dengan hepatitis, pada orang dengan sirosis hepatis, jadi heparnya mengecil, heparnya rusak, maka laktatnya nggak bisa dirubah jadi pirufat, sehingga tubuhnya akan selalu asidosis, sehingga kemudian timbul permasalahan pada sistem tubuhnya. Kalau asidosis terus-menerus, pasiennya bisa mati. Terus juga dari glukosa bisa dirubah menjadi asam amino tadi ya. Jadi dari asam amino bisa jadi gluconeogenesis. Begitu juga dari glukosa bisa dirubah jadi asam amino. Jalannya sama, cuman ada beberapa yang sedikit beda. Yang menurut saya sih sebenarnya sama, cuman keluarnya aja yang agak beda. Tuh ya, jadi glisin, serin, alanin itu semua adalah gluconeogenik asam amino. Sedangkan yang ketogenik asam amino tadi nggak ada di sini karena ini adalah perubahan dari glukosa menjadi asam amino. Jadi dia harus dirubah dulu baru DE mono. Nanti kalau sudah dari asetil CoA baru bisa dihasilkan apa namanya yang ketogenik. Oke, terus kemudian apa? Glikolisis di eritrosit kok sangat penting, kenapa? Karena eritrosit itu penting untuk membawa oksigen. Nah, eritrosit momok sedikit, oksigen momok juga sedikit, metabolismemu juga turun, ATP-nya yang diproduksi juga berkurang, laktatnya jadi banyak, udah masalahnya jadi bermacam-macam. Oleh sebab itu, kalian harus belajar glikolisis di eritrosit. Jadi glikolisis di eritrosit itu sama semua ya. Jadi ini glikolisis biasa,
cuman jadinya laktat. Ini kita sebut dengan istilah Embden-Meyerhof pathway. Nah, dari situ ada juga, jadi dari Embden-Meyerhof pathway itu ada NADP plus dan NADPH. Nah, ini yang kemudian dikoppelkan atau dipasangkan dengan methemoglobin pathway. Yang ini untuk apa? Mengubah Fe3 plus menjadi Fe2 plus. Karena kalau Fe3 plus itu gak bisa ngoceli oksigen. Kalau Fe3 plus bisa. So, kebalik. Fe2 plus itu bisa ngoceli, kalau Fe3 plus nggak bisa. Terus kemudian ini adalah perubahan dari methemoglobin tadi ya. Terus kemudian ada yang namanya heksosa monofosfat shunt. Jadi dia punya HMP shunt. Untuk apa? Menghasilkan NADPH. Untuk apa? Untuk bekerja di, oh ini tidak ada, di ya ini ya, redoxnya dia ini. Jadi mengaktifkan atau merubah GSSG. Ini adalah glutathione peroksidase yang kemudian digunakan untuk melawan radikal bebas yang dihasilkan oleh eritrosit. Soalnya apa? Eritrosit kan bawa oksigen, sedangkan radikal bebas itu terbentuk dari oksigen yang tidak berpasangan. Sehingga eritrosit itu punya resiko untuk mengalami oksidasi. Membrannya rusak, gampang pecah, dan seterusnya. Terus, agar dia bisa membawa oksigen, maka dia perlu mengenerate yang namanya 2,3-bifosfogliserat. Jadi dari gliseraldehyde 3 fosfat dirubah menjadi 2,3-bifosfogliserat, kemudian dirubah lagi menjadi 3 fosfogliserat di sini. Ini yang namanya Lubering-Rapoport pathway. Rapoport pathway. Terus kalau misalnya ini akan dibawa masuk ke metabolisme nukleotida. Cuman pada eritrosit tidak banyak terjadi. Kenapa? Karena eritrosit harusnya tidak punya RNA dan DNA. Oke. Terus kemudian arahnya bagaimana? Loh, kalau ada perubahan pada pentosa fosfat, ternyata kalau pentosa fosfatnya tok yang ada, maka reaksinya akan menghasilkan NADPH dan non-oxidative reaction untuk merubah ribulosa 5 fosfat menjadi glukosa 6 fosfat. Berarti mengacu ke glikolisis sehingga menghasilkan banyak NADPH. Kalau misalnya NADPH-nya banyak ditambah dengan ribosa 5 fosfatnya banyak, maka akan terjadi pembentukan NADPH dan membentuk ribulosa 5 fosfat untuk dirubah menjadi ribosa 5 fosfat. Jadi membentuk asam nukleat atau membentuk nukleotida. Kalau adanya cuma ribosa 5 fosfat saja, maka akan terjadi di non-oxidative reaction aja. Sehingga kemudian transketolase dan transaldolasenya akan aktif terus masuk ke yang tengah tadi. Siklus 3 sama 4 dari asam dari karbohidrat yang 3C sama yang 4C. 3C, 4C sama 5C. Kalau yang meningkat adalah NADPH sama pirufat, maka dipakai dua-duanya. Sehingga kemudian bisa naik glikolisisnya, bisa naik pembentukan dari ribulosanya, dan juga akan terjadi perubahan atau peningkatan pirufat. Cuman ribulosanya nggak banyak. Jadi pembentukan pembentukan asam nukleatnya itu naik tapi nggak setinggi peningkatan pada jalur glikolisis. Jadi ketika NADPH sama piruvatnya tinggi, glikolisisnya akan meningkat, gluconeogenesisnya akan menurun. Apa yang terjadi kalau eritrosit itu nggak punya heksomonofosfatsan? Jadi tadi ya, jadi dari glukosa melalui heksomonofosfatsan akan dihasilkan NADPH. NADPH ini dipasangkan dengan glutathione reduktase. Glutathione reduktase ini akan merubah GSH menjadi GSSG. Dan ini kalau semacam Kak, dots gitu di sini. Kalau misalnya ini hand bodies-nya banyak, maka eritrositnya nggak bisa gerak. Jadi ketika dia masuk ke perifer, masuk ke mikrokapiler, dia stuck. Begitu dia stuck, dia dihancurkan, akhirnya
terjadi hemolisis. Jadi terjadi pemecahan dari eritrosit sehingga kemudian terjadi anemia hemolitik. Tuh. Terus selain itu, glukosa juga bisa dirubah menjadi alkohol atau yang kita sebut sebagai polyol pathway. Jadi dari glukosa dirubah oleh aldose reduktase menjadi sorbitol, kemudian sorbitol dehidrogenase yang akan banyak menggunakan NAD plus menjadi NADH yang akan menyebabkan perubahan piruvat menjadi laktat. Jadi cenderung terjadi hipoksia. Ini yang kemudian kita kenal dengan istilah pseudohipoksia. Jadi sakjane DE itu oksigennya cukup, tapi karena NAD-nya sedikit, NAD hanya banyak, maka menggeser piruvat jadi laktat, bukan piruvat turun ke asetil itu. Sehingga kemudian desain sebagai pseudo-hipoksia. Pseudo itu penipuan, hipoksia itu penurunan kadar oksigen. Jadi pseudo itu seolah-olah. Jadi kalau pseudo hiponatremi berarti pura-pura hiponatremi padahal sebenarnya enggak gitu. Terus kemudian karena ada perubahan dari NADPH dan NADP, jadi NADPH-nya sedikit, sedangkan NADP-nya banyak karena dipindah ke sana, maka glutationnya jadi gak iso aktif. Karena glutationnya nggak bisa aktif, arginin jadi siturinnya pun nggak bisa aktif, sehingga kemudian terjadi gangguan pada fungsi vaskuler. Jadi, kalau di dalam tubuh kita terlalu banyak glukosa, maka glukosanya akan dirubah jadi alkohol, atau glukosanya dirubah jadi pentosa fosfat, atau glukosanya dirubah menjadi bahan-bahan yang lain. Nek tetap gak iso, nah ini akhirnya harus dibuang, begitu ya. Oleh sebab itu, kalau terlalu banyak glukosa tidak baik, terlalu sedikit juga tidak baik. Ini tadi ceritanya. Jadi kalau kita dalam kondisi normoglikemik, maka glukosa yang ada akan didominasi ke glikolitik pathway. Tapi kalau kita terjadi hiperglikemik, glukosanya terlalu banyak, glutnya sudah terlanjur masuk, terus nggak bisa dikeluarin karena dia kan facilitated diffusion ya. Jadi selama masih ada perbedaan gradien konsentrasi, dia akan terus masuk. Sehingga glukosa yang di sini akan meningkat, karena glukosa yang di sini meningkat, sedangkan glikolisisnya sudah nggak bisa jalan lagi, karena enzimnya sudah tersaturasi, maka glukosanya harus dirubah menjadi sorbitol, sehingga kemudian sorbitol harapannya akan meningkatkan fruktosa. Masalahnya begitu sorbitol itu meningkat, maka pembentukan myoinositol akan berkurang, diasilgliserolnya berkurang, fosfoinositolnya juga akan berkurang sehingga menyebabkan gangguan pada intraseluler mekanismenya. Jadi begitu. Nah, itu tadi juga karena NAD plusnya berubah dengan konsentrasi NADH-nya, maka kemudian dapat menyebabkan perubahan dari metabolisme intraseluler. Oleh sebab itu, orang hiperglikemi tidak hanya terjadi gangguan akibat glukosanya secara, ya karena glukosa ya, terus kemudian diparani kuman, karena glukosa adalah makanan jadi gampang infeksi, tapi juga dia itu sampai mati-matian berusaha mempertahankan agar glukosanya dia nggak dibuang sehingga di metabolismenya jalurnya diaktifin semua. Kalau nggak cukup, maksudnya kalau sudah nggak bisa di metabolisme sama dia baru dibuang melalui urin begitu. Jadinya kapan orang itu bisa mengalami hiperglikemi? Yo, pas dia makan, terus ada mekanisme tubuh kita untuk memasukkan glukosa, merubah dan mengkonversi glukosa. Itu semua bisa dijalankan, maka hiperglikeminya hanya muncul 2-4 jam dan itu pun tidak pernah melebihi 200. Kalau kemudian dia tersaturasi, jadi kemudian terjadi misalnya terjadi resistensi insulin atau inefektivitas dari aktivitas metabolisme, misalnya orang yang nggak banyak bergerak atau kurang olahraga atau makanannya keseimbangannya nggak bagus, maka akan terjadi pergerakan dari metabolismenya sehingga glukosa yang seharusnya bisa disimpan nggak bisa disimpan dan harus dibuang sehingga terjadi glikosuria. Terus kalau alkohol gimana, Dok? Nah, alkohol itu sebenarnya tidak secara
aktif kita metabolisme. Karena sebenarnya kita itu nggak menghasilkan alkohol. Karena kita bukan jamur ya. Jadi fermentasi alkohol itu hanya terjadi pada jamur. No, cuman kita itu mampu mengmetabolisme etanol. Jadi kalau kita mengkonsumsi etanol, mengkonsumsi alkohol, maka etanol yang ada itu bisa kita rubah menjadi asetaldehid dan asetaldehid akan masuk jadi asetat dan dirubah menjadi air. Dan ini membutuhkan dua mekanisme, yaitu mekanisme melalui MEOS, kita sebut sebagai microsomal ethanol oxidizing system. Jadi dia diperantarai oleh SIP2E1, ini sitokrom 2E1 yang akan merubah NADPH, H plus dan O2 menjadi NAD plus 2H2O. Nah, ini yang kemudian menggeser metabolisme. Makanya kalau kita terlalu banyak makan etanol, glukosa kita dalam darah akan berubah, fungsi liver juga akan berubah sehingga terjadi penyakit yang namanya alcoholic liver disease. Nah, jadi glukosa tadi ya mekanismenya, terus kemudian kalau dia dari pirufat bisa dirubah jadi asetaldehid atau kemudian bisa dirubah jadi etanol. Sebenarnya kita bisa, cuman ini tidak besar, jadi sedikit. Karena memang tubuh kita mengandalkan pirufat jadi TCA masuk ke T-karboksilik acid gitu ya. Kalau seandainya pirufat itu banyak, maka dia bergesernya justru menuju ke lipid, bukan membentuk asetaldehid. Tapi dalam kondisi tertentu kita bisa membentuk asetaldehid. Kena opo? Karena ada perbedaan antara NADH plus dan NAD plus rasio. Dan ini yang akan menggeser metabolisme. Jadi NADH dan NADP rasio itu sangat penting untuk melihat pergerakan metabolisme kita perginya kemana. Gitu. Jadi kalau ada etanol tadi ya, etanol dirubah jadi asetaldehid, dirubah jadi asetat, terus kemudian jadi asetil-CoA baru masuk ke siklus Krebs. Kalau asetaldehid ini kemudian melibatkan penggunaan banyak NAD dan NADH, maka metabolisme glikolisis kita pun akan berkurang. Sehingga orang yang mengkonsumsi alkohol, glikolisisnya berkurang, gluconeogenesisnya naik, plus alkohol punya efek menyebabkan kerusakan jaringan atau kerusakan sel dari hepar, sehingga kemudian terjadi penyakit alcoholic liver disease. Jadi kalau kita tidak mengkonsumsi etanol, maka dominannya akan dibuat pirufat jadi oksaloasetat menuju kronik. Tapi kalau kita mengkonsumsi etanol, maka NADH dan NAD plus rasionya akan berubah sehingga kemudian menggeser reaksi kita menuju reaksi menghasilkan asetaldehid dan asetat sehingga kemudian dapat menyebabkan gangguan pada metabolisme glukosa. Gitu. Jadi kalau orang minum etanol, ya minum alkohol, jadinya jangan mendekati alkohol. Kenapa? Sudah ditulis di dalam Al-Quran, minum-minum itu tidak baik, ya. Kalau kita minum itu 40 hari sholat kita nggak diterima. Jadi etanol kemudian akan dirubah menjadi asetaldehid. Asetaldehid ini toksin, ini apa semacam formaldehid itu, seperti formalin tapi internal tubuh kita. Dan ini bisa merusak mitokondria dan juga bisa merusak sel. Nah, nanti asetaldehid akan dirubah jadi asetat, asetat masuk ke dalam darah. Nah, ini bisa menyebabkan peningkatan kadar asetat dalam darah yang akan mengganggu metabolisme. Selain itu juga dapat menyebabkan gangguan pada glikolisis karena glikolisisnya terganggu, akhirnya terbentuklah asam lemak ya. Jadi terbentuk asam lemak, terbentuk hiperglikemi sehingga kemudian terjadi steatosis. Apa itu steatosis? Heparnya berisi lemak. Nah, kenapa kok heparnya berisi lemak? Yaitu tadi karena metabolisme dari NADH plus NADP-nya itu menggeser glikolisis menuju ke gluconeogenesis dan menuju ke pembentukan lemak gitu. Nah, akhirnya karena glikolisisnya turun, piruvatnya nggak bisa dipakai, maka terbentuk laktat. Karena terbentuk laktat, jadi asidosis. Terus karena laktatnya banyak, dapat menyebabkan gangguan dari metabolisme asam urat, sehingga timbul GOT juga.
Jadi orang yang mengkonsumsi alkohol itu banyak sekali komplikasinya, termasuk hipoglikemi, hiperlipidemi, timbunan lemak dalam hepar, terjadi peningkatan kadar asetat dalam darah, terjadi peningkatan asam, sehingga terjadi asidosis, baik itu laktat atau asidosis keton. Itu juga bisa. Jadi, alkohol itu walaupun kita mampu memetabolisme, tapi itu bukan jalur utama. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum masuk ke yang agak sulit. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kalau kalian ingin bertanya, boleh ditulis di kolom chat ya. Jadi, kalau kita melakukan metabolisme dalam kondisi homeostasis, dalam kondisi seimbang, maka keberadaan bahan bakar untuk energi, aduh, salah. Ah, keberadaan bahan bakar untuk energi itu harusnya sama dengan kebutuhan jaringan. Jadi kalau jumlah bahan bakarnya kurang, sedangkan kebutuhan jaringannya tinggi, maka akan terjadi aktivasi dari hormon dan saraf karena perubahan nutrien dalam darah. Begitu juga misalnya kalau fuelnya banyak, sedangkan kebutuhan jaringannya sedikit, juga dia akan menyebabkan perubahan dari hormon dan saraf, tapi nanti berbeda-beda tujuannya. Kalau fuelnya banyak, berarti bahannya banyak, maka akan menyebabkan aktivasi dari insulin. Jadi kalau fuelsnya meningkat, karbohidratnya banyak, lemaknya banyak, proteinnya banyak, maka akan terjadi pelepasan dari insulin. Insulin akan menyimpan bahan makanannya kita. Selain itu, karena kita punya bahan makanan, maka kita bisa tumbuh. Alhamdulillah. Terus kemudian juga karena ada perubahan dari lemaknya ini, dari dietary fuelsnya, jadi ada perbedaan perubahan dari jumlah bahan untuk bahan bakarnya, maka dapat terjadi perubahan dari sel-sel saraf neuronal signalnya berubah, sehingga kemudian menyebabkan kita jadi lapar, jadi kenyang ya, karena jumlah bahan bakarnya banyak. Tapi kalau kemudian dipakai, terus kita nggak makan, puasa lama, olahraga lama, maka akan terjadi aktivitas atau aktivasi dari dua hormon utama, yaitu glukagon dan hormon stres, yaitu kortisol. Ini kita sebut sebagai hormon kontra insulin. Ini hormon insulin, berarti musuhnya insulin, kita sebut sebagai hormon kontra insulin. Ketika terjadi peningkatan hormon kontra insulin, maka tempat-tempat penyimpanan ini akan dipecah sehingga kemudian bahan makanannya menjadi meningkat lagi begitu. Nah, bagaimana pengendaliannya? Ya, yang pertama kita simpan dalam bentuk glikogenesis. Kalau disimpan berarti glikogenesis, disimpan dalam bentuk glikogen, atau kemudian kalau dipecah berarti dari glikogen dirubah menjadi glukosa. Nah, ini kita sebut sebagai glikogenesis dan glikogenolysis. Bagaimana mekanisme kendalinya? Jadi dari glukosa masuk ke dalam hepar, dirubah menjadi glukosa 6 fosfat. Kemudian akan diaktifkan glukosa 1 fosfat yang kemudian dirubah oleh glikogen sintetase. Ada branching ya, ada the branching enzim. Nanti ada yang, jadi kalau glikogen sintetase itu dia nyambung gini, nanti kalau the branching itu dia yang membuat glikogennya menjadi pack gitu ya. Jadi lebih compact begitu. Ini kita sebut sebagai branching enzyme. Terus kemudian kalau sudah jadi glikogen, maka kemudian akan ada yang namanya debranching enzyme. Debranching enzyme itu yang motongin tadi branchnya, cabang-cabangnya. Terus kemudian akan diaktifkan namanya glikogen fosforilase. Jadi kalau ini glikogen fosforilase, yang satunya glikogen sintetase, yang satunya
debranching enzyme, satunya branching enzyme. Branching enzyme itu glycogenesis, debranching enzyme itu glycogenolysis gitu. Terus kalau sudah jadi glukosa 1 fosfat ya wis melok jalur glikolisis naik ke glukosa 6 fosfat. Kalau glukosa 6 fosfat kemudian dirubah menjadi glukosa oleh glukosa 6 fosfatase, maka dia akan dikeluarkan dalam darah. Jadi bagaimana pengendaliannya? Jadi kalau misalnya kita kehabisan fuel nih, kadar glukosa kita turun, sehingga glukosa dalam darah itu menurun, maka glukosa yang masuk ke dalam sel juga akan berkurang, sehingga metabolismenya pun akan menurun. Karena metabolismenya menurun, maka akan terjadi aktivasi pemecahan glikogen, dirubah menjadi glukosa 1 fosfat yang kemudian ditingkatkan atau dimasukkan ke dalam darah dalam bentuk glukosa darah. Dalam kondisi glukagon yang banyak, maka glukagon akan menyebabkan aktivasi dari protein G. Protein G ini akan mengubah adenilat siklase, ya jadi mengaktifkan adenilat siklase yang merubah ATP menjadi siklik AMP. Ketika siklik AMP-nya aktif, maka akan terjadi perubahan dari fosprotein kinase A yang inaktif menjadi protein kinase A yang aktif, yang menyebabkan aktivasi dari fosforilase kinase yang merubah glikogen fosforilase inaktif menjadi glikogen fosforilase aktif. Karena glikogen fosforilasenya aktif, maka glikogennya akan dipecah menjadi dan 1 fosfat. Ini kalau glukagon. Jadi glukagon itu memecah glikogen, sedangkan insulin membentuk glikogen. Jadi regulasinya ya apa? Kalau misalnya terjadi penurunan glukosa darah, maka glukagon akan dilepaskan, terjadi peningkatan glikogenolisis, peningkatan gluconeogenesis, peningkatan lipolisis, dan penurunan liver glikolisis. Tapi glikolisis di tempat lain tetap. Kenapa? Karena liver yang punya cadangan, jadi dia tidak boleh pakai banyak-banyak begitu. Sedangkan kalau glukosanya tinggi, maka akan terjadi pembentukan glikogen sintesis, pembentukan glikogen, pembentukan asam lemak atau lipogenesis, pembentukan triasil gliserol. Jadi ini juga masuk dalam lipogenesis ya, sama peningkatan glikolisis. Jadi menghasilkan banyak energi biar heparnya bisa kerja dengan baik. Jadi glukosa itu normalnya 4-6 nanomolar per mililiter. Jadi 4-6 itu sekitar 60-110 miligram per desiliter. Kalau jumlah kadar glukosanya turun, ya misalnya kita nggak makan, puasa, malam hari, dan seterusnya, maka pankreas akan melepaskan glukagon. Glukagon menyebabkan ini, aktivasi ini, maka kadar glukosa akan meningkat sehingga balik lagi ke normal. Kalau kadar glukosanya naik seperti ini, maka akan menyebabkan perangsangan dari pankreas untuk melepaskan insulin. Insulin akan bekerja pada 3 tempat, yaitu lemak, otot, dan hepar, untuk kemudian meningkatkan glukosa uptake di otot dan di lemak, serta di hepar, dan juga di jaringan-jaringan yang punya GLUT4, kemudian meningkatkan glikogenesis dan menurunkan gluconeogenesis, sehingga kemudian kadar glukosanya kembali normal. Jadi balance antara hormon insulin dan kontrainsulin itu menentukan kadar glukosa darah. Loh dok, kalau misalnya hormon kontrainsulinnya banyak, berarti ya hiperglikemi. Kalau hormon insulinnya terlalu banyak, ya berarti hipoglikemi. Apa gejalanya? Kalau hipoglikemi ya gliyeng, ngantuk, terus tiba-tiba koma, bablas. Kalau hiperglikemi juga sama. Malah kalau hiperglikemi itu kadang-kadang insidious. Insidious itu nggak kelihatan. Tiba-tiba pasiennya sudah dibangunkan gitu aja. Bahkan ada yang tidak punya keluhan ketika bahkan glukosa darahnya sampai 400 sekalipun. Tapi ketika sudah sampai 500-600 itu biasanya mulai koma. Mulai ada penurunan kesadaran, mulai ada gangguan. Tapi kalau hipoglikemi itu di bawah 60 aja
udah angop, sudah ngantuk, sudah konsentrasinya berkurang seperti kalian sekarang. Terus kemudian apa jenenge em, apa namanya konsentrasinya berkurang, terus kemampuan otaknya juga menurun. Kalau di bawah 40 mulai grog apa itu kayak tremor gitu ya. Jadi seperti kalau anu itu seperti apa ya? Kayak pusing gitu, gelap gitu ya. Terus kemudian kalau di bawah 20 koma. Kalau sudah di bawah 20 itu sudah ada resiko meninggal kalau tidak segera diterapi dalam 30 menit. Oleh sebab itu, kadang-kadang kalau kita ketemu pasien dengan dugaan gangguan glukosa, lebih baik dikasih glukosa dulu biar kadar glukosanya naik. Lewat ini nanti naik tidak ada perubahan, oh berarti dia hiperglikemi. Kalau dikasih glukosa terus dia bangun, oh berarti dia komanya koma gitu. Terus bagaimana peran dari insulin sama glukagon tadi ya? Jadi glukagon itu tidak punya efek pada skeletal, sedangkan insulin punya efek yang besar pada skeletal. Kalau kita habis makan karbo yang banyak, maka kadar glukosanya kita akan meningkat, insulin kita akan naik, glukagon kita akan turun. Nah, ini yang kemudian meregulasi keseimbangan antara kadar glukosa darah dengan bagaimana kita storage dari karbohidrat. Kalau kemudian glukosa kita naik, ya, maka kemudian akan terjadi pelepasan insulin, maka insulin akan meningkatkan glukos transport atau glukosa uptake melalui peningkatan GLUT4. Kemudian dia akan meningkatkan glucose utilization dan ATP generation dengan apa? Meningkatkan heksokinase, fosfoenol pirufat, sama meningkatkan pirufat kinase. Tadi ya, hormon apa enzim-enzim yang mengontrol glikolisis. Terus dia juga akan meningkatkan pembentukan glukosa menjadi glikogen di liver dan di skeletal. Melalui apa? Meningkatkan aktivitas dari glukosa sintetase dan meningkatkan aktivitas dari dari branching enzyme. Tapi branching enzyme itu enggak secara kuat dipengaruhi oleh insulin. Yang paling kuat itu glikogen sintase. Terus kemudian dia juga menyebabkan aktivitas atau perubahan dari asam amino. Kenapa? Karena insulin ternyata melalui ARS kompleks dia dapat menyebabkan aktivasi dari AMPK dan juga beberapa signal transduction intrasel yang dapat menyebabkan pembentukan dari protein dan metabolisme asam amino. Terus dia juga dapat meningkatkan lipogenesis melalui aktivasi dari enzim-enzim yang berperan pada metabolisme lipid, terutama lipoprotein lipase, dan satu lagi enzim yang mengontrol lipogenesis. Nah, ini yang kemudian akan menurunkan kadar glukosa darah. Kalau kadar glukosa darahnya turun, maka glikogen akan dipecah karena pelepasan glukagon. Glukagon bekerja pada apa? Glikogen fosforilase, fosfata. Ya, glikogen fosforilase. Yang tadi melalui aktivitas siklik AMP ke bawah itu tadi, itu akan menyebabkan pemecahan glikogen menjadi glukosa, terus kemudian dia akan menyebabkan lipolisis, serta menyebabkan peningkatan gluconeogenesis. Melalui apa? Tadi, meningkatkan aktivitas glukosa 6 fosfatase, meningkatkan pirufat karboksilase, sama fosfoenol pirufat fosfatase di situ. Terus akhirnya kadar glukosa darahnya naik. Nah, ternyata teknologi yang terbaru mengatakan bahwa glucose level itu tidak hanya dikendalikan oleh insulin dan glukagon. Dalam hal ini tidak hanya dikendalikan oleh pankreas, tapi juga dikendalikan oleh sistem saraf otonom atau autonomic nervous system yang dikendalikan melalui perubahan dari glukos sensor yang ada di hepat, sehingga menyebabkan aktivasi atau perubahan dari dorsoventral nucleus. Kenapa? Oke. Oh ya. Jadi perubahan dari aktivitas dorsoventral nucleus yang akan mempengaruhi
keinginan kita untuk makan dan keinginan kita untuk jadi mempengaruhi lapar dan tidaknya kita. Kita sebut sebagai oreksigenik sama satiety center. Jadi ketika insulin tadi kalau glukagon, kalau insulin tadi mekanismenya bagaimana insulin itu bisa dilepaskan. Jadi karena ada aktivitas dari GLUT2 pada sel beta, maka akan terjadi glikolisis. Ketika terjadi glikolisis akan terbentuk ATP. ATP ini akan menutup kanal kalsium, kanal kalium, karena kanal kaliumnya tertutup, maka akan terjadi depolarisasi. Karena depolarisasi terjadi, maka terjadi pembukaan kanal kalsium, sehingga kalsium di dalam eritrosit akan di dalam sel beta akan meningkat, sehingga kemudian terjadi peminggiran atau marginalisasi dari vesikel insulin. Terus dia akan dikeluarkan ke dalam darah, terus dia bekerja ke seluruh tubuh yang memiliki reseptor insulin. Nah, ini yang namanya insulin reseptor sistem. Ada dua, insulin reseptor sistem 1 sama insulin reseptor sistem 2. Jadi ketika insulin berikatan dengan reseptor insulin, maka akan terjadi aktivasi ARS1 atau ARS2, tergantung. Terus nanti bisa menyebabkan aktivasi dari intraseluler sebegini banyak, makanya insulin itu bisa menyebabkan perubahan dari glikogen sintesis, bisa menyebabkan terjadinya perubahan dari aktivitas protein kinase, Janus kinase. Ini terkait dengan apoptosis dan mitosis. Terus juga kemudian bisa menyebabkan terjadinya perubahan MPK kinase, yang ini nanti akan merubah metabolisme. Terus kemudian juga bisa menyebabkan aktivitas dari satu lagi. Sebenarnya ada satu RAS itu ya. RAS itu nanti berpengaruh kepada transkripsi protein di situ. Jadi IRS kompleks ini teorinya banyak. Nanti kalau kamu baca pathway-nya bisa ganti-ganti, bisa macam-macam. Jadi jangan khawatir enggak keluar di ujian. Cuman saya ngasih tahu bahwa insulin itu enggak sesimpel yang kalian bayangkan. Oleh sebab itu saya juga enggak mau kalau misalnya kalian belajar hanya oh kalau insulin meningkat glukosa turun. Oh, sebentar. Caranya ngedukno ya opo. Terus kalau dia turun apa respon tubuhnya, terus kenapa kok bisa turun, sampai berapa lama, dan seterusnya. Karena kalian jadi dokter, bukan jadi tukang. Terus kalau glukagon, sudah ya, sama ya, tadi sudah, ini nanti harusnya dihapus. Nah, seri yang terbaru itu yang mengatakan bahwa ada yang namanya sensor glukosa di perifer dan ada sensor glukosa di sentral. Sensor glukosa di sentral siapa? Yaitu tadi yang kita sebut sebagai ventromedial hipotalamik nukleus. Jadi nukleus ventromedial hipotalamus. Dia mengendalikan dari mana? Oh, kalau kita banyak nutriennya, misalnya punya glukosa banyak, asam lemak banyak, amino asid banyak, maka central nervous system akan menganggap bahwa oke, makanan saya sudah cukup, oke, berhenti, jangan makan lagi. Tapi kalau kemudian kadarnya berkurang, maka kemudian dia bilang, aku lapar, ayo makan, gitu terusnya. Nah, kemudian menimbulkan rasa lapar, sehingga terus kita mengkonsumsi makanan. Terus selain itu juga ada kendali dari saraf, seperti saraf otonom, yaitu simpatis. Simpatis akan menghasilkan epinefrin. Epinefrin itu juga hormon kontra insulin. Dia akan menyebabkan lipolisis dan juga menyebabkan peningkatan glikolisis dan gluconeogenesis. Tapi epinefrin tidak dapat mempengaruhi glikogen breakdown, tidak bisa. Kalau kortisol bisa di situ ya. Jadi setiap hormon itu meningkatkan kadar glukosa darah dengan kapasitasnya mereka sendiri-sendiri. Jadi ibarat insulin ini dikeroyok. Jadi DE ijen terus musuhnya siapa? Glukagon, epinefrin, kortisol ya. Terus kemudian noradrenalin, terus tiroid itu juga punya efek untuk melawan kontra insulin juga. Nah, temannya dia cuman siapa? Ya, cuman insulin sama insulin like growth factor atau IGF-1.
Selain itu, nanti dari saluran cerna itu ternyata dikeluarkan juga bahan-bahan yang mampu membantu insulin. Siapa? GIP sama GLP-1 dan yang lain-lain. Nah, ini yang kemudian kita kenal dengan peripheral sensing of glucose regulation. Jadi regulasi dari glukosa dari organ perifer. Sedangkan ini adalah regulasi glukosa dari otak. Jadi kita yang merasakan. Oleh sebab itu kadang-kadang kita misalnya kalau stres kok makan ya dok? Ya memang karena ada orang-orang tertentu ketika dia stres, kortisolnya naik, glukosanya naik, bukannya menghambat ke otak, dia justru malah memacu. Nah ini yang kemudian kita kenal dengan eh, apa namanya itu pusat lapar dan pusat kenyang di otak gitu. Makanya ada orang yang stres makan terus seperti saya, atau ada orang stres gak nafsu makan, itu juga ada. Nah ini terjadi karena perbedaan hormon sensitivitas. Dan ini tergantung kepada neuron-neuron, tergantung pada sel-selnya, tergantung pada patron genetik kalian. Nah, kalau insulin itu tadi diewangi, siapa yang ngewangi? Nomor satu ada kolesistokinin. Kolesistokinin ini nanti dilepaskan, dia bisa membantu pelepasan dari sel beta pankreas menghasilkan insulin. Selain itu juga bisa dilepaskan grelin yang dapat menurunkan gastric emptying. Terus juga ada GIP dan GLP yang mengendalikan nafsu makan. Jadi menyebabkan kita tidak mau makan, merasa kenyang, sehingga kita nggak makan berat badannya menurun. Terus GIP atau GLP ini juga merangsang dari pankreas untuk melepaskan insulin. Karena insulinnya banyak, kemudian insulin biosintesis juga ditingkatkan, sel betanya juga survivalnya dianukan, jadi sel betanya nggak cepat mati, sehingga kemudian dapat menyebabkan perubahan dari kadar bukan kadar, menyebabkan penurunan kadar glukosa darah melalui perpanjangan kerja insulin. Sehingga kemudian obat-obatan yang meregulasi kadar GIP dan GLP, contohnya pada sitagliptin yang menghambat GPP4, akan menyebabkan peningkatan GLP dan GLP1, sehingga kerja dari insulin makin lama yang kemudian dapat menyebabkan aktivitas menyebabkan kadar glukosa darah, menurunkan nafsu makan, dan mengendalikan rasa lapar. Jadi, kalau hormon insulin itu meningkatkan storage, musuh insulin ada glukagon, epinefrin, kortisol. Ini utamanya, tiga ini utama. Sebenarnya masih banyak lagi juga yang dapat mempengaruhi kerja dari insulin, bukan kerja dari metabolisme itu banyak. Cuman yang memang dikenal atau kalian perlu tahu untuk kelas 1 adalah insulin, glukagon, epinefrin, dan kortisol. Apa efeknya? Kalau insulin meningkatkan glikogen, ya, meningkatkan sintesa glikogen, meningkatkan sintesa asam lemak, dan meningkatkan sintesa protein. Sedangkan glukagon menghambat glikogenesis, meningkatkan glikogenolisis dan gluconeogenesis, serta meningkatkan kadar asam lemak. Kalau epinefrin, dia ini tidak berpengaruh pada glucose production from glycogen. Oh, epinefrin tuh bisa mecah glukogen. Tapi kan nggak bisa. Seingat saya kemarin tuh epinefrin tuh hanya sampai glikolisis aja sama gluconeogenesis. Terus kemudian kortisol. Kortisol itu menyebabkan perubahan metabolisme protein, glukosa, dan lemak. Sedangkan epinefrin hanya merubah glukosa dan lemak, tidak merubah protein di situ. Kalau kita puasa gimana? Ya kalau kita puasa berarti nggak ada makanan yang masuk. Kalau nggak ada makanan yang masuk, maka kadar glukosa kita akan berkurang, akan terjadi breakdown dari semua bahan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi glikolisisnya akan terjadi, glucose oxidation to pyruvate ini tidak terlalu ketika kita habis makan maka akan aktif, kemudian glikogen sintesisnya juga akan aktif, pentosa fosfatnya akan aktif, dan seterusnya. Kalau kita puasa gimana? Kalau kita puasa tinggal dibalik, glikogenosisnya akan meningkat, gluconeogenesisnya akan naik, lipolisisnya juga akan meningkat, dan akhirnya adalah meningkatkan kadar glukosa dalam darah.
Kalau puasa berapa lama? Jadi kalau kalian puasa harian sing setiap kali puasa Ramadan itu apakah cukup untuk meregulasi? Ternyata dalam kondisi fasting itu bisa cukup meregulasi semua organ-organ di dalam tubuh kita. Masalahnya kalau puasa kita waktunya kurang dari 12 jam, maka plasma insulin kita itu tidak bisa turun, belum bisa turun kalau kurang dari 12 jam. Jadi kalau kita mau puasa yang bagus itu 14 jam ke atas. Makanya kadang-kadang ada hadis tuh habis habis bunyi apa itu buka itu terus kemudian kita cuma minum air sama makan kurma terus sholat dan seterusnya baru makan setelah Isya. Ada yang seperti itu. Untuk apa? Biar plasma insulinnya benar-benar turun sehingga reseptor insulinnya jadi lebih aktif. Nah, nanti masalahnya, kalau kita terlalu lama puasa, badan ketonnya jadi banyak. Jadi ini tidak boleh untuk orang-orang diabetes. Jadi orang diabetes kalau puasa terlalu lama juga tidak boleh, terlalu pendek juga nggak bagus. Jadi nanti puasanya harus dihitung pas 14 jam. Nah, nanti akan terjadi perubahan dari uh, fatty acid, plasma fatty acid juga terjadi perubahan dari kadar glukosa. Kenapa begitu? Karena ketika kita membiarkan kita puasa terus-menerus sampai dalam waktu yang lama, maka dalam 1 minggu pertama, jadi dalam 1 minggu pertama kita puasa, glukosa kita itu akan turun sampai di level 60. Setelah di 60 wis mandek di situ. Kecuali kita benar-benar sudah tidak punya lagi baru sangat turun jadi hipoglikemi. Ini biasanya pada pasien-pasien yang malnutrisi berat. Tapi kalau malnutrisinya tidak berat, glukosanya biasanya tetap bertahan di 60 miligram per desiliter. Terus kemudian terjadi perubahan terhadap kadar urinari nitrogen. Soalnya apa? Nitrogennya dijupuk. Jadi nitrogen yang dibuang di dalam urin diambil untuk apa? Disintesis menjadi asam amino untuk nanti dibuat menjadi gluko melalui gluconeogenesis sehingga terbentuk glukosa yang baru. Sehingga urinari amoniaknya juga turun. Soalnya apa? Proteinnya diambil, nggak dibuang ya, terus membuat glukosa. Terus setelah 1 minggu mulailah terjadi peningkatan benda keton. Jadi lipolisis kita akan meningkat, terus benda ketonnya naik, terus fatnya akan mulai berkurang. Jadi ada eh, kalau kalian baca ada orang puasa itu yang intermittent fasting. Jadi intermittent fasting itu puasa lebih dari 18 jam. Kenapa? Yaitu tadi bahwa kita tidak akan mampu memperbaiki sensitivitas insulin kalau kita tidak puasa lebih dari 14 jam. Makanya itu yang jadi dasar. Kita puasa intermittent itu 14 sampai 18 jam. Setelah 18 jam ya harus makan. Karena kalau nggak makan nanti terjadi ini perubahan kadar keton, terjadi lipolisis, terjadi macam-macam. Tuh. Terus kemudian lama-lama akhirnya kadar keton itu sangat tinggi, sedangkan kadar-kadar bahan lain habis sebab sudah dipecahin semua untuk dijadikan glukosa. Jadi glukosa itu benar-benar berusaha dipertahankan mati-matian di atas 60 miligram per desiliter. Nah, siapa saja yang mengendalikan? Ya, jadi kalau misalnya kita puasa, maka glukagon kita akan naik, insulin kita akan turun, siklik AMP jaringan kita akan meningkat, terjadi perubahan dari glikogen. Kalau kita habis makan, maka akan terjadi perubahan sesuai dengan kadar glukosa dalam darah. Kalau kita olahraga atau kita stres, epinefrin kita naik, siklik AMP kita naik, terus kalmodulin kalsium kalmodulin juga akan meningkat dan dapat menyebabkan perubahan dari glikogen dan degradasi maupun sintesis. Kalau di otot apa? Kalau dalam kondisi istirahat ini, kalau dalam kondisi makan ini, kalau dalam kondisi olahraga ini. Jadi kita dapat bisa melihat perbedaan antara liver, jadi antara hepar dengan otot. Jadi hepar sama otot itu walaupun sama-sama menggunakan glukosa, mereka memiliki kemampuan yang eh, berbeda dalam menanggulangi atau bekerja menghadapi kondisi-kondisi tertentu, terutama kondisi ekstrim. Jadi kalau dalam kondisi ekstrim, liver akan berusaha mempertahankan kadar glukosa, terus muscle-nya akan di breakdown, sehingga kemudian akan mulai berkurang masanya,
terus kemudian jumlah proteinnya juga akan berkurang, lama-lama pasiennya jadi kecil, jadi kakeksia, jadi apa ya, kering kerontang gitu ya. Nah, terus kalau orang diabetes gimana? Jadi, dalam kondisi normal, ketika kita mampu mempertahankan sekresi insulin dan respon insulin, maka kadar glukosa kita akan baik, sensing glukosa kita juga akan normal. Tapi pada pasien diabetes, terutama diabetes tipe 2, itu bisa terjadi karena signaling ke otak. Jadi kendali glukosa di otak itu nggak bisa bagus gitu ya. Jadi nggak bisa bilang bahwa oh aku wes akeh gitu, nggak bisa. Sehingga dia terus makan atau metabolismenya nggak bisa di-cut sehingga metabolismenya dia terus naik. Atau juga bisa terjadi gangguan dari transport dari glukosa, sehingga kadar glukosa di dalam darahnya bisa meningkat. Dalam orang-orang tertentu yang mengalami kegemukan, itu bisa terjadi karena glukosensornya dia merasa bahwa dia masih kurus. Mungkin kayak saya gitu ya. Jadi merasa bahwa glukosa saya itu rendah terus, akhirnya saya makan terus. Sehingga kemudian menyebabkan jumlah glukosa yang masuk lebih banyak daripada glukosa yang dipakai. Jadi kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang keluar. Selain itu juga ada hormon yang kita sebut sebagai hormon leptin. Jadi hormon leptin ini bekerja untuk memberitahu kalau kita sudah kenyang. Nah, kalau leptinnya nggak kerja, maka kita jadi gemuk. Gitu. Nah, kalau pasiennya diabetes dan obesitas, maka di samping leptinnya nggak iso kerja, glukosensornya pun error. Jadi kalau diabetes aja itu seperti ini, jadi sensing glukosanya tok yang hilang, terus dia jadi, terus dia masih, dia glukosensornya hilang sehingga hiperglikemi. Tapi kalau orang obes itu kemampuan dia untuk menilai bahwa kalori intake sama kalori outtake-nya nggak bisa, nggak seimbang. Ini yang terjadi karena biasanya sentral gitu. Nah, oleh sebab itu orang diabetes tipe 2 enggak selalu gemuk, bisa saja diabetes tipe 2 kurus, tapi kebanyakan memang diabetes tipe 2 itu gemuk. Jadi dari gemuk terus kurus. Tapi bisa juga orang kurus jadi diabetes tipe 2. Itu harus hati-hati. Nah, kenapa kok begitu? Karena ternyata di masing-masing jaringan itu ada mekanisme untuk mengendalikan glukosa. Contohnya pada muscle, kalau terjadi penurunan glucose intake atau storage atau terjadi insulin resisten, itu akan menyebabkan terjadinya gangguan dari uptake insulin. Tapi kalau misalnya terjadi peningkatan insulin signaling, maka glukosa uptake-nya akan meningkat. Kalau hipar itu bisa terjadi karena ada jantung itu bisa karena ada aktivitas dari adiponektin, ada aktivitas leptin, ada glukagon, insulin dan beta tropin, IGLP-1, terus kemudian hormon-hormon lain dan juga macam-macam. Jadi yang mengendalikan kadar glukosa itu enggak cuma insulin glukagon. Jadi kamu stres, insulinmu turun, epinefrinnya naik, kortisolnya naik, glukosamu naik. Jadi hiperglikemi. Kamu capek, sakit, itu hiperglikemi juga. Terus kemudian kamu berolahraga, itu juga hiperglikemi juga, tapi sesaat nanti kemudian balik lagi karena dia akan mengutilisasi yang non glikogen gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kalian nanti misalnya memutuskan untuk sering olahraga ya, karena sekarang kan trendingnya kan anak-anak zaman kalian tuh nge-gym. Nah, tapi nge-gym mari ngono nek caramu salah, justru tidak terbentuk otot, nanti malah jadinya nyeri otot gitu. Nah, kalau orang diabetes itu ada dua ya, diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Kalau orang itu sehat, maka insulin yang banyak akan bisa berikatan dengan reseptor insulin sehingga menimbulkan aktivitas dari insulin. Jadi akan terjadi peningkatan glukos transporter lah dan seterusnya sehingga kemudian kadar glukosa darahnya akan menurun. Tapi kalau pada diabetes tipe 1 itu insulinnya nggak ada. Jadi ini yang coklat-coklat ini enggak ono karena enggak ada sehingga kemudian terjadilah penurunan kerja insulin. Jadi diabetes tipe 1 itu adalah insulin dependent. Jadi dia tidak ada insulin. Jadi
defisiensi insulin absolut. Terus kemudian kalau diabetes tipe 2, insulinnya ada, bisa nempel, tapi gak kerja, gak gelem ngomong ini, nempel tok, tapi ndak bunyi, ndak apa. Sehingga kemudian kadar glukosanya tetap tinggi, sehingga disebut sebagai dominan insulin resisten. Kalau insulinnya nggak ada terus, ya lama-lama reseptornya jadi rusak, maka terjadilah insulin defisiensi leading to resistensi insulin. Kalau diabetes tipe 2, resistensi insulin, nanti lama-lama kan iki aku dirangsang terus kok gak kena. Oke, ayo buat lagi beta. Sel beta itu membuat insulin terus sampai terjadi hiperinsulinemi, terus suwe-suwe dek kesel. Wis gak ngurus aku. Sehingga kemudian terjadilah penurunan produksi insulin. Jadi pada diabetes tipe 1 itu insulin defisiensi absolut leading to insulin resistant, sedangkan diabetes tipe 2 itu insulin resistance leading to insulin deficient. Tapi mekanismenya beda. Jadi sebenarnya semua metabolisme yang kita pelajari itu ternyata kita itu saling berhubungan gitu ya. Jadi lemak berhubungan dengan protein, berhubungan dengan karbohidrat. Jadi kita itu berhubungan secara biologis dengan satu sama lain, dengan bumi secara kimiawi, dan dengan alam semesta secara atom, secara atomically, bukan anatomically. Alright. Dari sini ada yang ingin bertanya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau tanya untuk UM1 materinya apa? Syarat UM adalah sudah dikuliahkan lebih dari 1 kali 24 jam. Jadi kalau ujiannya Sabtu, materi yang diajarkan hari Selasa, boleh ujian sama yang hari Kamis. Sedangkan materi yang diajarkan Jumat, melok UN berikutnya. Sekarang kalian mau ujian materi apa? Belum dipikirkan? Alah, ujiannya Sabtu loh yo. CPT. 4 materi, biar UN-nya 5 kali saja. Kalau UN-nya 6 kali, ngelek jadwalnya rada angel brainnya, oke. Ada? Belum ada gambaran? Mungkin masih belum masuk daftar. Mungkin nanti. Jangan besok ya. Saya harus nagih soal ke dosennya soalnya. Kok nek kowe ngomong ambek aku meneh nek aku dhewe ngono ra apa-apa. Nek kadung dosene sing angel gelekane ngono iku lho. Pusing aku kok. Nah, jadi hari ini terakhir ya. Pokoknya kalau bisa sebelum jam 8 malam sehingga besok sudah bisa saya siapkan soalnya tak tagih nonang siapa saja. Karena ujiannya kan jam kedua. Rencananya nanti dimulai jam 10, selesai jam 11 ya. Ya 10.15 begitulah. Karena biar pas 40 menit. Ya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya semoga paham dan kalian bisa mencari kata kuncinya ya. Jadi ketika belajar itu pastikan kata kuncinya apa. Kata kuncinya itu dari apa yang disampaikan oleh oleh dosen kalian pada saat mengajar. Karena yang dia ulang berulang kali atau yang dia sampaikan selama materi kuliah itulah yang biasanya penting untuk kalian kuasai. Oke.
Silahkan ditutup dengan doa akhir perkuliahan dan doa kafaratul majelis. Ayo. Baik, sebelum mengakhiri